Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 20 ditambah 23. Begini firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah kedua anaknya, Yoel dan Abia, menjadi hakim di Berseba. Tetapi keduanya hidup tidak berhikmat seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah tua-tua Israel mendatangi Samuel dan meminta supaya diangkat seorang raja untuk memerintah bangsa Israel sebagai pengganti Samuel. Permintaan itu mengesalkan hati Samuel. Maka dia berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Maka Tuhan mengutus Saul dari keturunan Benyamin menemui Saul untuk diurapi menjadi raja pertama memimpin bangsa Israel. Menjelang masa peralihan pemerintahan dari Samuel kepada Raja Saul, Samuel mengingatkan bangsa Israel, mereka tidak perlu takut kepada Tuhan atas dosa pemberontakan mereka. Tetapi jangan berhenti mengikuti Tuhan, dan setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka diminta mengikuti jalan baik dan lurus yang diajarkan Samuel selama ini. Jangan mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong mereka. Tuhan akan tetap mengasihi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita orang percaya sekarang ini tidak perlu takut akan dosa-dosa kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekarang kita diminta untuk setia mengikut Tuhan yang maha adil dan maha kasih itu, yang telah menganugerahkan kasih karunia keselamatan dan hidup kekal. Kita diminta supaya beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami saat ini bahwa Engkau tetap setia menyertai kehidupan kami. Kami semua adalah orang-orang berdosa, namun Engkau telah mengampuni dan menyelamatkan kami. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami menjalani kehidupan kami. Kuatkan semua Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menderita Tuhan hiburkan. Yang berputus asa Tuhan hibur dan beri kekuatan. Biarlah dengan penyertaan-Mu semua merasakan kasih dan pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.